Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sukses selalu buat kita semua. Jumpa lagi bersama saya Widya Nirwananto. Pada sesi ini saya akan sharing mengenai prosedur adjustment clearance pada impeller pompa. Mengapa clearance impeller secara periodik harus dilakukan adjustment? Yang pertama adalah bahwa karena pengompresian pompa, maka gesekan air dan sedimen akan menyebabkan terjadi kausan pada front door. Yang kedua, karena front door mengalami kausan, sehingga clearance antara front door dengan impeller akan menjadi merenggang. Yang ketiga, bila clearance impeller dengan front door ini jaraknya melebihi daripada 1 mm, maka akan terjadi turbulensi di sini dan berakibat lama-lama front door atau impeller akan mengalami kapitasi. Kerusakan yang terjadi apabila pompa mengalami kapitasi dan dioperasikan terus-menerus. Akibatnya, bar sub bagian front door akan bisa mengalami keropos dan bagian impeller bisa mengalami bopeng-bopeng dan juga bagian dari volute pada bar sub tersebut bisa mengalami keropos. Prosedur adjustment clearance impeller pada pompa untuk pompa model MF420, MF210, model LSA, dan model DND 150. Prosedur yang pertama adalah buang air yang ada di pipa outlet atau di discharge pipe ini dengan cara membuka isolation valve agar air yang ada di discharge pipe ini bisa keluar semua. Yang kedua, buka atau lepaskan suction adapter ini. Prosedur adjustment clearance impeller berikutnya adalah yang ketiga, buka rubber coupling yang ada di pompa agar bar sub tidak terhubung dengan engine-nya. Prosedur berikutnya adalah yang keempat adalah kendorkan klem bolt yang ada pada bearing housing sebanyak 4 pieces. Jadi klem bolt ini ada 4 pieces, muka belakang dan kiri kanan. Prosedur adjustment clearance impeller berikutnya adalah kendorkan nut LH dan putar secara perlahan-lahan sub pada bar sub dan kencangkan nut RH secara perlahan sampai terasa impeller kita putar menyentuh dengan front door-nya. Dan saat sampai tidak bisa lagi diputar dengan manual, maka sementara kita berhentikan untuk mengencangkan nut RH-nya. Di sini setelah sub kita putar dengan manual perlahan sampai terasa menyentuh impeller, menyentuh dengan front door dan sub tidak bisa diputar lagi, stop untuk mengencangkan nut RH-nya. Prosedur adjustment clearance impeller berikutnya yang ketujuh adalah kendorkan nut RH, ini dikendorkan dan dengan sedikit demi sedikit kencangkan nut LH-nya sambil diukur clearance antara front door dengan impeller. Ini clearance-nya maksimum adalah 1 mm clearance-nya ini. Prosedur berikutnya adalah salah satu cara untuk mengukur clearance antara impeller dengan front door adalah bisa dengan cara diukur dengan feeler gauge seperti ini. Jadi ini jarak maksimum clearance impellernya adalah 1 mm.
Prosedur adjustment clearance impeller yang ke-9 adalah setelah ketemu clearance antara impeller dengan front door ini adalah maksimum 1 mm, putar secara manual dengan tangan bar sub ini dan dengarkan apakah ada bunyi gesekan antara impeller dengan front door. Apabila sudah tidak ada bunyi gesekan sama sekali antara impeller dengan front door, maka langkah berikutnya adalah kencangkan klem bolt pada bearing housing ini sebanyak 4 pieces. Kekencangannya adalah 300 Nm. Kemudian langkah berikutnya untuk prosedur adjustment clearance impeller ini adalah kencangkan nut RH. Ya, nut RH ini dikencangkan. Prosedur berikutnya untuk adjustment clearance ini adalah cek kembali clearance impeller dengan front door ini apakah masih maksimum 1 mm. Pengukuran bisa dengan feeler gauge seperti ini dan putar dengan manual sub pada bar sub ini apakah bisa diputar dan tidak ada suara gesekan. Apabila bisa diputar dengan manual dan tidak ada suara gesekan antara impeller dengan front door, maka adjustment dinyatakan selesai. Apabila masih ada suara gesekan, maka prosedur adjustmentnya akan diulangi kembali. Berikutnya setelah adjustment dinyatakan selesai, pasang kembali rubber coupling pada pompa untuk menghubungkan bar sub dengan engine-nya. Prosedur adjustment clearance berikutnya adalah pasang kembali suction adapternya. Demikian prosedur readjustment clearance pada impeller pompa dinyatakan selesai dan pompa bisa siap dioperasikan kembali. Demikianlah sharing ini, semoga bisa berguna bagi teman-teman sekalian semua. Apabila teman-teman merasa berguna, tolong untuk subscribe, like, maupun komennya. Sebelum saya akhiri, saya ucapkan terima kasih. Sampai jumpa pada sesi-sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.